Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faidatun fi mas'alati tabarruk bi atharin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah subuh, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita alhamdulillah diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, keikhlasan, sehingga kita bisa bertemu kembali setelah menunaikan sholat subuh. Kita lanjutkan kajian kita kitab Syama'il Muhammadiyah. Subuh hari ini ada satu faidah, ini keterangan penting fi mas'alati tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bertabarruk dengan barang-barang atau artefak peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu ada dua macam. Yang pertama, ada yang terkait dari al-athar allati hiya ahadithuhu sallallahu alaihi wasallam wa sunnatuhu wa adabahu wa akhlaqahu ila akhir al-barah. Yaitu peninggalan Nabi berupa hadis-hadis yang otentik, hadis-hadis yang sahih, yang mana di dalamnya itu termuat sunnah-sunnah beliau, adab-adab beliau, akhlak, serta bagaimana beliau bermuamalah. Fahadhihi mahfudhah fi dawawinis sunnah. Ini semua terjaga di peninggalan-peninggalan Nabi yang berupa hadis-hadis yang berisi tuntunan-tuntunan bagi kita umat yang ditinggalkannya ini. Mahfuzah, ini terjaga fi dawawinis sunnah, di dalam maktabah-maktabah atau kitab-kitab sunnah, dengan sanad-sanad yang sahih. Bertabarruk dengan hadis-hadis Nabi, maksudnya dengan mengamalkan, membaca, menyiarkan, menyampaikan, ini sudah tidak diragukan lagi keabsahannya. Kemudian yang kedua adalah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa artefak, berupa barang. Sudah kita sampaikan, seperti umpama sandal, jubah, serban dan seterusnya. Ini yang akan kita bicarakan secara khusus pada kesempatan ini. Jemaah subuh rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa ada peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa barang-barang. Ini kita banyak mendapatkan keterangan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa para sahabat-sahabat beliau itu ini menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah atau sebagai sarana untuk mendapatkan keberkahan. Kenapa demikian? Wa qad khassallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam
Jadi salah satu kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bi an ja'ala jismahu mubarakan. Nah, yaitu Allah menjadikan jisim atau fisiknya Nabi itu, tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mubarakan, penuh berkah. Sehingga para sahabat itu yatabarrakuna, mengambil berkah biirqihi, dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya sahih dari Ummu Sulaim. Beliau ini selalu memperhatikan kapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tertidur. Jadi Ummu Sulaim ini adalah orang yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil, diberikan umur yang panjang. Beliau inilah yang menemani ibunda Nabi yaitu Sayyidah Aminah ketika menziarahi kubur ayah Nabi di Madinah. Ketika itu masih anak-anak, gadis, sampai pulang di Abwa, beliaulah yang menemani ibunda Nabi itu sampai wafat di situ. Lalu ini kalau Nabi tertidur itu beliau jaga, jaga. Itu kalau ada keringatnya Nabi yang keluar itu beliau tampung itu keringat. Beliau tampung itu keringat, lalu kemudian dicampurkan di minyak wangi atau dicampurkan di air sebagai obat dan seterusnya. Itu namanya yatabarrakuna bi irqih wa bi bisaqihi, bahkan dengan air ludahnya. Air ludah. Itu disebutkan di dalam hadis dari Urwah bin Mas'ud bahwa Urwah itu sebelum masuk Islam ini menyaksikan pemandangan yang menakjubkan, bahwa saya ini, kata beliau, sudah pernah bertemu dengan raja-raja, penguasa-penguasa dari berbagai kerajaan besar, tapi saya tidak pernah menyaksikan perlakuan atau kecintaan yang ditunjukkan oleh pengikutnya itu melebihi kecintaan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau ini meludah, maka ludahnya ini pasti ditadah oleh salah seorang sahabatnya, lalu kemudian air ludah itu digosok-gosokkan di wajahnya dan di seluruh tubuhnya. Nah, itu salah satu keterangan dari Urwah bin Mas'ud itu. Wa bi sya'rihi, demikian juga dengan rambut-rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baginda Nabi itu mencukur rambut di momen-momen pelaksanaan ibadah haji itu disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa para sahabat itu baik yang laki-laki maupun yang perempuan ini sudah berkerumun untuk apa? Untuk menunggu pembahagian berupa potongan-potongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini biasa untuk perempuan ada yang membagikan, untuk laki-laki ada yang membagikan. Salah satu riwayat yang masyhur tentang tabarruk dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah. Beliau itu punya wadah khusus terbuat dari perak. Di dalamnya itu beliau simpan beberapa helai rambut tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya kalau ada orang yang sakit, penyakit apa saja, maka orang itu mendatangi Ummu Salamah membawa tempat-tempat berisi air, katakanlah botol atau bejana-bejana diisi air, lalu kemudian rambut-rambut itu dicelupkan di dalam air itu,
Air yang dibawa oleh orang yang sakit ini dicelupkan di dalamnya helai-helai rambut Nabi itu. Setelah itu kemudian diminumkan kepada yang sakit atau digunakan untuk berwudu. Itu salah satu prakteknya. Juga diriwayatkan dari Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid ini tidaklah beliau memimpin peperangan kecuali memperoleh kemenangan. Nah, salah satu rahasianya itu, ini disebutkan dalam riwayat yang sahih juga, bahwa beliau ini pernah kehilangan kopiah dan songkok lah, songkok. Lalu prajurit ini disuruh cari songkok saya tuh, dicari tidak ketemu. Sementara pasukan ini sudah mau berangkat, tapi beliau berkeras, nanti kita berangkat kalau ketemu itu songkok. Akhirnya dicari lagi, akhirnya ketemu songkoknya. Ternyata songkoknya itu songkok tua, sudah lawas. Sahabat-sahabatnya mengatakan, duh, gara-gara songkok seperti ini kamu menahan kami sampai kita cari, ini lama sekali, banyak di songkok yang baru. Beliau mengatakan tidak, di dalam songkok ini saya simpan beberapa helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah saya membawanya dalam medan perang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada saya. Nah, ini jelas, tentu ini semua adalah biiznillahi. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini sudah tidak kita ragukan lagi bahwa bertabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah masyru'iyah, sesuatu yang disyariatkan kepada siapa saja, tidak terbatas kepada para sahabat atau tabi'in, tapi sampai kita pada hari ini. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah artefak-artefak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada di zaman kita sekarang ini yang berupa benda-benda? Maka di sini ada tiga uraian singkat. Yang pertama, bahwa tinggalan-tinggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa barang itu jumlahnya sangat sedikit, ya, jumlahnya sangat sedikit. Disebutkan di dalam hadis yang dicantumkan oleh dalam kitab Fathul Bari, dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada sahabat Nabi yang bernama Amr bin Haris. Beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an illa baglatahul bayda wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Ini kesaksian dari Amr bin Haris. Beliau mengatakan, sepengetahuan saya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak meninggalkan uang. Tidak ada uang dirham tidak ada, apatah lagi uang dinar, perak tidak ada, apatah lagi emas. Wala abdan, beliau juga tidak meninggalkan budak laki-laki, wala amatan, dan budak perempuan. Wala syai'an, dan tidak meninggalkan apapun, illa baglatahul bayda, kecuali keledai beliau yang berwarna putih, namanya damdam. Nah, itu hadiah dari Raja Persia. Kemudian wasilahahu, pedang-pedang beliau, nah, jumlahnya ada 9. Wa ardon, dan sepetak tanah, ja'alaha sodaqatan, yang telah beliau sedekahkan. Nah, ini sepengetahuan beliau ini. Kemudian yang kedua, kenapa barang-barang yang ditinggalkan Nabi itu sedikit? Di antara penyebabnya itu adalah karena di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki barang-barang peninggalan Nabi itu ada yang berwasiat
ada yang meminta agar dikuburkan bersama dengan barang-barang itu. Jadi ada yang punya tongkatnya Nabi, ada yang bawa selendangnya Nabi, ada yang bawa jubahnya Nabi. Nah, itu mereka meminta, nanti kalau saya mati, kuburkan barang-barang ini bersama dengan saya. Nah, sehingga tidak banyak yang tertinggal. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan peninggalan Nabi itu kurang, tidak banyak adalah hilang. Hilang ketika terjadi peperangan. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bahwa ini contoh, ada selendang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada selimutnya, ada pisaunya, ya, ada khufnya. Ini semua awalnya itu ada. Lalu kemudian semua itu dibawa ke Baghdad. Kota Baghdad waktu itu menjadi pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, tapi ketika kemudian dinasti Abbasiyah ini di kota Baghdad ini ditaklukkan dan dibakar sampai rata dengan tanah oleh pasukan Mongol, maka semua benda-benda itu kemudian hilang, tidak diketemukan lagi. Nah, oleh karena itu, yang paling penting di sini adalah bahwa mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tajun ala ru'usi ahlil iman. Itu ibaratkan mahkota di atas kepalanya orang-orang beriman. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa ditidakkan, ya. Bahwa ketika kita ini mengaku beriman, maka cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita letakkan di atas kepala kita. Artinya kita tidak boleh mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan cinta kita kepada baginda Nabi kita dahulukan daripada cinta kepada diri kita sendiri, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, dan cinta daripada makhluk secara keseluruhan. Akan tetapi kita juga harus mengingat di sisi yang lain bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita daripada al-mughalah wa ta'addi, sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas, terutama terkait dengan barang-barang peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sembarang orang itu bisa mengklaim bahwa ini rambutnya Nabi, ini sandalnya Nabi. Ini semua wa huwa ahammu ma yakunu ada muddalil al-yakin fayahtajul insan ila. Jadi untuk bertabarruk mencari keberkahan dari barang-barang yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kita harus memastikan betul, kita harus yakin betul bahwa itu adalah otentik, benar-benar peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman sekarang ini muncullah hal-hal yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat kita dengan dalih tabarruk. Dengan dalih tabarruk ini ada orang yang menjual gambar, bukan barang, hanya gambarnya saja. Ini gambar sandalnya Nabi, ini gambar jubahnya Nabi, ini gambar serbannya Nabi. Lalu kemudian disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Maka dipasanglah gambar-gambar ini di ruang-ruang tamu dan lain sebagainya. Lalu kemudian bertabarruk. Tabarruknya itu bukan dengan benda tinggalan Nabi, tapi dengan gambarnya. Jadi tabarruku biha ba'dun nas. Jadi banyak orang yang bertabarruk dengan gambar-gambar tersebut. Ma'annaha lam yathbut bisanadin sohin, padahal belum tentu itu adalah betul-betul gambar sandalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya itu pun betul adalah gambar sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falaisatis surah hiyan na'lul lati yutabarruku biha.
tidak dibenarkan kita untuk bertabarruk dengan gambar. Bukan dengan gambarnya kita bertabarruk, tidak boleh. Kita bertabarruk dengan foto-foto sandalnya Nabi, foto-foto tongkatnya, foto-foto serbanya, itu tidak boleh. Bukan dengan gambarnya, tapi dengan barangnya. Nah, itu pun kalau yang betul-betul kita pastinya sampai pada tahap yakin betul bahwa itu adalah benar-benar peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini ada dua sisi yang perlu kita perhatikan, bahwa bertabarruk tidak boleh kita mengatakan tabarruk itu terlarang. Tidak. Tabarruk itu sunnah, sesuai dengan syariat, diamalkan oleh para sahabat, para as-salafus soleh. Namun kita tidak boleh sembarangan. Nah, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada klaim-klaim yang mengatakan ini peninggalan Nabi dan lain sebagainya. Jangan mudah percaya. Apa buktinya kalau itu adalah merupakan peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekali lagi, ini semua dalam rangka menjaga akidah kita, menjaga tauhid pengesaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan pokok atau urat yang paling besar daripada bangunan agama kita ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh sekalian rahimakumullah, inilah dahulu kajian kita subuh hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok subuh. Kita akan berbicara tentang maja'a fi zikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri kajian kita subuh hari ini. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.